Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Seperti biasa ya, kita akan cari tahu kejadian apa saja yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Barito Putra, dan juga ada fakta-fakta apa saja sih yang menyelimuti laga ini, baik sebelum maupun sudah ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua fakta-faktanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, dengan klik subscribe yang bagi yang belum subscribe ya. Klik juga tombol loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Inilah beberapa fakta yang terjadi di pertandingan antara Persib Bandung kontra Barito Putra. Pertemuan ke-18 sejak 2013 sudah tercatat 18 kali dua tim ini bertemu, dengan catatan 7 kali Persib menang, 3 kali Barito menang, dan 8 kali hasil imbang. Maklok, dari 3 pemain Persib yang dihukum Komdis, cuma Maklok saja yang bisa main di liga ini. Hal ini disebabkan berhasilnya banding dari pihak Persib untuk Maklok. Cuma untuk yang 2 lagi ternyata tak disetujui. Dan kita melakukan proses banding untuk 3 pemain tersebut. Ya, karena kan ada bukti-bukti video yang melatar belakangi kejadian tersebut kan pasti ada reaksi karena ada aksi kan sebenarnya kan. Jadi ternyata proses bandingnya memang sudah terbit. Jadi dari 3 proses banding, yang 1 dinyatakan diterima, yang 2 tidak diterima. Oke, kita bahas dikit soal banding ini ya. Betul, memang sulit buat Siro dan Putu untuk bandingnya diterima, sebab Siro dan Putu tertangkap kamera acungkan jari tengah, di mana ini memang dilarang oleh FIFA. Tapi lagi-lagi kami katakan, jika banding Maklok ini diterima, berarti memang ada provokasi dong dari pihak supporter. Nah, kenapa belum ada denda buat para supporter? Oke, Ciro dan Putu memang diskor 2 pertandingan. Lalu bagaimana dengan si pembuat atau si penyebab aksi ini? Kenapa kami bahas ini lagi? Sebab jika ini terjadi lagi di laga lain, tapi Komdis berikan keputusan berbeda, contoh ya di laga A terjadi lagi hal seperti ini, tapi supporternya kena sanksi atau ada hukuman untuk aksi supporter, berarti kan Komdis ini pilih kasih dong, yang artinya ini akan semakin membuat citra buruk PSSI dong. Padahal ada aturannya loh, supporter provokasi itu dendanya 20 juta. Entahlah, mumet kalau bayangan atau kalau lihat soal Komdis ini. Jersey, ini pertama kalinya Persib lakoni laga kandang pakai jersey ketiga. Hal ini disebabkan lantaran Barito hanya membawa kostum kuning, yang membuat Persib harus pakai kostum ketiga. Gol Levi Madinda. Gol Levi Madinda di menit ke-41 adalah gol perdana Levi di Persib musim ini, dan gol ini bisa saja menjadi salah satu gol terbaik pekan ini. Gol Murilo Mendes. Gol Murilo Mendes di menit ke-61 adalah gol kelima Murilo di musim ini. David da Silva. Sudah 5 laga DDS tak bisa cetak gol. Entah apa yang terjadi pada DDS. Padahal musim lalu DDS ini sangat ditakuti. Apakah ini ada hubungannya dengan kontrak atau memang faktor usia yang membuat performa DDS menurun drastis? Belum pernah menang. Ya, Persib belum pernah menang saat main di laga kandang di musim ini, dan juga belum pernah menang saat ditemani oleh Boyan Hodak di pinggir lapangan. Hasil imbang. Hasil imbang ini adalah hasil imbang kelima Persib di musim ini, dan hasil imbang kedua bagi Barito Putra di musim ini. Musim terburuk. Ya, ini adalah musim terburuk Persib sepanjang sejarah, di mana dari 8 laga cuma koleksi 8 poin.
Musim lalu meskipun terceok-ceok di urutan bawah di awal liga, tapi di pekan ke-8 Persib ada di urutan ke-11 dengan poin 12. Kesimpulannya adalah kemarin ada yang komentar nih, baru juga 2 laga bos Hodak di Persib, wajar jika belum maksimal. Oke, itu betul, tapi yang kami komentarin itu apa yang terjadi di Persib, terutama sektor lini depan. Ada Siro saja sulit cetak gol, apalagi tanpa Siro. Hal ini pun terjadi di laga ini. Peluang begitu banyak tercipta, tapi penyelesaian akhir yang melempem. Tak ada keganasan di lini depan Persib. Intinya tak ada striker yang menakutkan yang bisa bikin bek lawan ketar-ketir. DDS entah kenapa musim ini seperti hilang naluri golnya. Inilah yang harus segera dibenahi oleh Boyan Hodak. Andai bisa loh ya. Sementara bagi Barito, kekurangannya di laga ini adalah kalah di lini tengah. Konate, Mike Ott, dan Bayu Pradana kalah oleh Maklok, Dado, dan Levi. Jika di laga ini tak ada Renan Silva dan striker Persib ini tajam, entah sudah berapa gol yang bersarang ke gawang Ega Rizky. Kronologi keributan Rahmat Darmawan dengan Luiginho Passos diawali insiden antara Nick Kuipers dengan Renan Alves. Terjadi keributan antara pelatih Barito Rahmat Darmawan dengan pelatih kiper Persib Luiginho Passos. Dari sumber yang kami dapat, yakni awak media di sana, ini tuh berawal dari protes keras pihak Persib pada wasit soal beberapa kejadian yang luput dari pandangan wasit. Dan puncaknya ketika insiden Nick dan Renan. Bench Persib ini meminta pada wasit agar Renan ini dikartu sebab ada sentuhan fisik terhadap Nick, tapi wasit keempat tak menggubris tanggapan atau teguran dari pihak Persib. Dan katanya saat protes ini ada kata-kata yang sedikit menyinggung pelatih Barito Putra, dan ini pun didengar oleh RD yang langsung tersulut emosi dan memaki-maki Passos dan Hodak. Tapi entahlah apapun yang terjadi sebenarnya, kami sendiri nggak tahu ya. Menurut Rahmat Darmawan, pelatih asing itu seharusnya memberikan contoh yang baik pada sepak bola Indonesia agar bisa ditiru, bukan justru memberikan efek jelek pada sepak bola Indonesia. RD mengatakan para pelatih ini harusnya menghormati keputusan wasit. Kami no comment ya kalau soal ini, soalnya kami nggak ada di situ, jadi kami nggak bisa memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama, dua pihak nih Persib dan Barito pasti kena sanksi nih dari Komdis, sebab ada peraturan jika ada keributan di bench pemain, dua belah pihak akan didenda 50 juta. Yang kedua, pernyataan RD yang bilang pelatih asing harusnya memberikan contoh yang bagus pada sepak bola Indonesia, bukan malah memperjelek sepak bola Indonesia. Jelas maksud RD di sini itu bukan cuma soal Boyan Hodak dan Passos ya. Tapi sebelum laga ini ada statement jika RD ini mengecam aksi sejumlah pelatih asing yang menolak atau menahan pemainnya untuk ke timnas, seperti Tavares dari PSM, Hodak dari Persib, dan Thomas Doll dari Persija, dengan mengatakan Barito siap lepas pemain siapapun ke timnas sebab ini demi timnas dan tak mau seperti pelatih-pelatih asing yang justru mempersulit timnas. Itu kata RD ya. Jadi istilahnya RD ini sedikit menyindir para pelatih asing yang nggak mau melepas pemain ke timnas, dan dirinya mengatakan pelatih Indonesia itu pasti mendukung timnas. Ya itu seperti itulah. Jadi wajar kalau di laga ini seperti apa ya, ada anti klimaks gitulah antara Hodak dengan RD ya. Yang ketiga, Rahmat Darmawan meminta semua pihak menghormati wasit. Oke, itu jika wasitnya benar ya. Tapi kan selama 8 pekan ini kami mencatat ya, cuma 10% saja wasit yang benar. Selebihnya bobrok semua. Jadi wajar, jangankan pelatih, wong kita aja yang nonton aja udah gedek dan jengah kok sama wasit, kok minta dihormati sih? Yang keempat, dalam video kan terlihat nih Rahmat Darmawan dan Isnan Ali ini memaki-maki Boyan Hodak. Padahal Hodak kan nggak terlibat, yang terlibat kan cuma Passos. Kok Hodak dibawa-bawa? Jadi wajar jika Hodak pun protes saat insiden ini, sebab Hodak nggak tahu menau soal ini, kok dia dibawa-bawa. Yang kelima, kenapa setiap lawan Barito pasti ada drama? 2021 ada drama di mana Robert Renan Albert pelatih Persib kali itu dalam tanda kutip ya menolong Barito dari jurang degradasi. Di musim 2022 ada drama lagi, yakni supporter Barito Putra ini terpantau melemparkan garam biar Persib kalah.
Dan yang sekarang ada drama lagi. Kenapa sih dua tim ini setiap bertemu selalu ada drama? Padahal dua tim ini bukan rival loh. Man of the match di laga ini diraih oleh Renan Alves di kubu Barito Putra. Oke, mungkin itu saja ya beberapa kejadian ataupun sekelumit fakta yang menyelimuti laga antara Persib Bandung kontra Barito Putra. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.